sering muncul dalam bentuk ejekan yang terlihat sepele, tetapi sebenarnya dapat meninggalkan dampak besar bagi seorang anak. Sikap saling menghargai dan memahami perasaan teman menjadi kunci penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Dalam video ini, kita akan mendengar pengalaman siswa, lalu melihat bersama bagaimana solusi yang tepat dapat membantu mencegah dan menangani bullying di lingkungan sekolah. Halo, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Siang Kak, baik. Oke, kita ngobrol sebentar ya. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Namanya siapa? Anggi, Kelas berapa, Anggi? kelas 5 SD. Baik, kakak mau tanya, apakah kamu pernah mengalami perlakuan yang membuat kamu sedih, misalnya diejek, dikucilkan, atau ada teman yang berlaku tidak baik? Ada Kak, saya diejek sama teman saya. Itu kejadiannya bagaimana? Kok teman-teman sampai bilang begitu? Waktu itu pas pelajaran matematika, guru nanya, saya selalu angkat tangan untuk menjawab. Lalu teman saya bilang kalau saya caper. Waktu kamu dengar kata itu, apa yang kamu rasakan? Saya sedih dan saya malu. Setelah itu, kamu diam saja atau kamu menjauh? Saya diam saja. Oke, kamu cerita ke siapa setelah itu? Saya cerita ke teman sebangku saya. Menurut kamu, apa sih yang harus dilakukan teman-teman supaya tidak menyakiti orang lain? Harusnya sebagai teman tidak boleh mengejek temannya dan harus berteman dengan baik. Oke, terima kasih ya sudah mau ngobrol sama kakak. Iya Kak. Dari wawancara tersebut, kita bisa melihat bahwa ejekan kecil pun dapat memengaruhi rasa percaya diri anak. Karena itu, di bagian selanjutnya, saya akan memaparkan beberapa solusi yang bisa diterapkan guru, teman, maupun sekolah untuk mengatasi kasus seperti ini. Solusinya adalah yang pertama, memberi edukasi kepada seluruh kelas. Guru menjelaskan bahwa mengangkat tangan ketika guru bertanya adalah sikap positif dalam belajar. Dengan pemahaman ini, teman-teman tidak lagi melihat keaktifan sebagai hal yang memalukan. Yang kedua, menegur dan membimbing anak yang mengejek. Guru memanggil siswa yang mengejek secara pribadi untuk memberikan pengertian bahwa mengejek termasuk perilaku yang tidak baik karena dapat menyakiti teman. Tujuannya agar anak belajar menghargai teman dan lebih empati. Yang ketiga, menguatkan anak yang menjadi korban ejekan. Anak yang diejek perlu diberi dukungan bahwa ia tidak salah dan justru menunjukkan sikap aktif yang baik. Hal ini dapat meningkatkan rasa percaya dirinya dan membantu anak tetap semangat belajar. Yang keempat, membuat kesepakatan kelas anti-bullying. Guru dan siswa bersama-sama membuat aturan seperti tidak mengejek teman, menghargai pendapat, dan menjaga kata-kata. Kesepakatan ini membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Yang kelima, melatih empati melalui aktivitas role play. Guru dapat melakukan permainan peran sederhana agar siswa memahami bagaimana rasanya diejek dan bagaimana cara mendukung teman yang sedang merasa tidak nyaman. Yang keenam, melibatkan orang tua bila diperlukan. Jika perilaku mengejek terus berulang, guru dapat berdiskusi dengan orang tua secara baik-baik untuk mencari solusi bersama. Halo, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Siang Kak, baik. Oke, kita ngobrol sebentar ya. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Namanya siapa? Naufal, kelas 4 SD. Kakak mau tanya, apakah kamu pernah mengalami perlakuan yang membuat kamu sedih? Misalnya diejek, dikucilkan, atau ada teman yang berlaku tidak baik? Ada Kak, saya diejek sama teman saya. Kapan itu terjadi? Di kelas atau di luar kelas? Di kelas. Apa yang teman itu bilang ke kamu? Dia bilang kulit saya hitam. Waktu kamu dengar kata itu, apa yang kamu rasakan? Saya sedih dan malu. Setelah itu, kamu diam saja atau kamu menjauh?
Saya diam saja. Kamu cerita ke siapa setelah itu? Saya cerita ke teman sebangku saya. Oke, menurut kamu, apa sih yang harus dilakukan teman-teman supaya tidak menyakiti orang lain? Sebagai teman tidak boleh mengejek dan harus berteman dengan baik. Oke, terima kasih ya sudah mau ngobrol sama kakak. Ya, sama-sama. Cerita dari siswa tadi mengingatkan kita bahwa perbedaan fisik seharusnya tidak pernah menjadi bahan ejekan. Untuk itu, mari kita lihat bersama solusi yang bisa dilakukan untuk membantu anak yang mengalami hal seperti ini. Solusinya adalah yang pertama, menumbuhkan pemahaman di kelas tentang keberagaman. Guru menjelaskan kepada seluruh siswa bahwa warna kulit setiap orang berbeda-beda dan semuanya baik. Tidak ada warna kulit yang lebih bagus atau lebih buruk. Pemahaman ini penting untuk mencegah ejekan berulang. Yang kedua, membimbing anak yang mengejek. Guru memanggil anak yang mengejek secara pribadi untuk menjelaskan bahwa ejekan warna kulit termasuk tindakan yang menyakiti hati. Guru membantu anak belajar menghargai perbedaan dan memilih kata-kata yang baik. Yang ketiga, menguatkan anak yang menjadi korban. Guru memberikan dukungan kepada anak yang diejek agar ia tidak merasa rendah diri. Guru menekankan bahwa ia berharga, unik, dan tidak ada yang salah dengan warna kulitnya. Ini membantu anak tetap percaya diri. Yang keempat, melatih empati lewat cerita dan role play. Guru menggunakan cerita bergambar atau permainan peran untuk menunjukkan bagaimana rasanya menjadi korban ejekan. Dengan begitu, siswa lebih mudah memahami pentingnya bersikap baik pada teman. Dari pembahasan ini, kita dapat melihat bahwa setiap bentuk bullying, sekecil apapun, dapat memengaruhi perasaan dan perkembangan anak. Karena itu, penting bagi kita, guru, teman, dan lingkungan sekolah untuk saling mendukung dan menciptakan ruang belajar yang aman, menghargai perbedaan, serta menghormati setiap individu. Semoga langkah-langkah yang telah dijelaskan dapat membantu kita semua dalam mencegah dan menangani bullying. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.